Selamat malam, perkenalkan nama saya Jone Triando Gemenius Bing Brahmana, NIM 411217176, mata kuliah Network Otomasi Scripting dengan dosen Bapak APT Andri Suryaningrat, SSI, MTI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video atau presentasi untuk mata kuliah Network Otomasi Scripting dengan judul Network Automation menggunakan Ansible di laboratorium komputer. Yang pertama, pendahuluan. Berkembangnya teknologi jaringan komputer yang semakin kompleks dan terdistribusi, serta meningkatnya kebutuhan untuk mengelola, memantau, dan mengotomasikan jaringan dengan secara efisien dan konsisten. Dalam skala yang lebih besar, tren perkembangan cloud computing, internet of things atau IoT, network otomasi dan software defined networking juga mendorong perubahan paradigma pengelolaan jaringan dari yang bersifat manual menjadi lebih otomatis. Apa itu Ansible? Ansible adalah alat otomasi open source yang memungkinkan kita untuk mengelola infrastruktur dan aplikasi dengan mudah. Dengan menggunakan pendekatan beroperasi playbook, Ansible menyederhanakan proses manajemen jaringan, menjadikannya lebih efisien dan lebih efektif. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah menggunakan sistem otomasi Ansible dapat mempercepat proses otomasi manajemen software seperti startup aplikasi, install aplikasi, uninstall aplikasi, restart komputer, dan sudut komputer. Dan yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah dengan membangun Ansible Playbook untuk konfigurasi jaringan dapat digunakan sebagai tools untuk automation. Dan yang di sini juga terlihat ada metode penelitian. Di sini di artikel ini metode penelitian yang digunakan ialah metode NDLC atau Network Development Life Cycle. Berikut terlampir tahapan dari metode NDLC tersebut. Yang pertama yaitu melakukan analisis survei ke kepala laboratorium untuk penerapan network otomasi menggunakan Ansible. Dan yang kedua, membuat desain diagram block network automation. Dan yang ketiga, melakukan implementasi dengan alat jaringan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, melakukan monitoring pengujian menggunakan penggunaan Ansible. Di sini terlihat ada gambar desain diagram blok untuk sistem yang akan diterapkan di laboratorium tersebut. Di sini ada server, VirtualBox, software VirtualBox, dan juga sistem operasi Ubuntu server, dan juga software Ansible tersebut. Dan di sini juga menggunakan perangkat keras hardware, yaitu switch. Dan kemudian di sini juga dihubungkan ke komputer klien satu dan juga ke komputer klien lainnya. Di sini tergambar flowchart yang akan diimplementasikan di laboratorium tersebut. Yang langkah pertama yaitu mulai, kemudian install Ansible, konfigurasi Ansible, eksekusi file Ansible, validasi dan running, otomatisasi berjalan, dan selesai. Berikut juga terdapat perangkat-perangkat yang akan digunakan. Yang pertama, PC utama yang berfungsi sebagai tempat instalasi Ansible. Ya, kedua ada komputer klien, perangkat yang akan digunakan untuk hasil perintah Ansible, kemudian ada switch, perangkat yang menghubungkan server dengan komputer klien, kemudian kabel Ethernet, kabel yang berfungsi untuk menyambungkan server dan komputer klien. Dan yang di sini juga menggunakan perangkat lunak atau software seperti Oracle VirtualBox yang berfungsi sebagai perangkat lunak virtualisasi yang digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi Ubuntu pada server, dan juga menggunakan Ubuntu 20.04 LTS yang berfungsi sebagai sistem operasi yang digunakan untuk menginstal Ansible. Kemudian ada Ansible yang digunakan untuk pengelolaan konfigurasi dan penerapan aplikasi, dan juga ada kabel Ethernet, kabel yang berfungsi untuk menghubungkan server ke PC klien. Di sini ada gambar hasil pengujian konfigurasi startup aplikasi.
Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa hasil dari konfigurasi tersebut berjalan dengan baik dengan bukti yang ditunjukkan yaitu tidak ada pilot atau file sama dengan 0 adalah berarti implementasinya atau pengujiannya berjalan dengan baik. Dan di sini juga di gambar 2 ini pengujian konfigurasi install aplikasi. Di sini juga terlihat bahwa pengujian install aplikasi menggunakan Ansible tersebut berjalan dengan baik dengan bukti bahwa filenya sama dengan 0. Dan yang gambar ketiga, hasil pengujian konfigurasi uninstall aplikasi berjalan dengan baik juga dengan file sama dengan 0. Dan yang keempat, pengujian konfigurasi restart PC atau restart host berjalan dengan baik. Dan yang kelima, konfigurasi student host atau PC client berjalan dengan baik juga dengan hasil file sama dengan 0. Berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan, bahwa sistem otomasi dibuat dapat mempercepat proses otomasi manajemen software seperti startup aplikasi, install aplikasi, uninstall aplikasi, restart komputer, dan sudut komputer menggunakan Ansible sehingga pada pengujian kelima skenario Ansible berhasil dilakukan dengan keterangan file sama dengan 0. Penggunaan Ansible dapat digunakan sebagai tools network automation dengan hanya membangun Ansible playbook untuk proses konfigurasi jaringan. Dengan memanfaatkan software Ansible, proses konfigurasi dapat dijalankan sekaligus dan dilakukan dengan hanya mengeksekusi file yang telah dibuat pada Ansible Playbook sehingga proses konfigurasi dapat berjalan dengan baik dan secara otomatis. Mungkin ini saja presentasi yang saya presentasikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan sekali, kawan.